Ada 3 sektor perekonomian yang harus segera dilakukan mitigasi melalui kebijakan bailout oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Pertama adalah sektor informal yang selama ini menggerakkan masyarakat termasuk UMKM. Kelompok ini kerap disebut rentan dalam menghadapi krisis karena bergantung pada pekerjaan sehari-hari. Beberapa contoh pekerjaan ini adalah ojek, pegawai harian lepas, buruh tani, ataupun pedagang UMKM keliling yang mobilitas sehari-harinya tinggi dan terhambat akibat kebijakan social physical distancing. Untuk itu, pemerintah harus melakukan bailout dengan cara pembebasan beban listrik dan kredit bagi kelompok rentan tersebut. Jangan sampai kelompok rentan ini akhirnya jatuh ke jurang kemiskinan selama masa krisis ini. Jangan sampai angka tingkat kemiskinan justru semakin meningkat dan tidak ditanggulangi dengan baik secara bersama-sama. Kedua adalah sektor transportasi umum, baik udara, darat, maupun laut, yang akan terpukul selama pandemi ini berlangsung. Sektor transportasi sulit untuk tumbuh karena perhubungan antar wilayah harus dibatasi melalui kebijakan lockdown di suatu negara, PSBB di kota provinsi tertentu, maupun pembatasan armada jumlah penumpang di dalamnya. Dengan penghasilan yang menurun secara signifikan, pemerintah harus segera menyiapkan skema bantuan agar perusahaan transportasi tetap bisa bertahan di tengah himpinan kewajiban utang. Ketiga adalah sektor pariwisata yang merupakan masa depan perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata dapat dilakukan penyelamatan industri perhotelan melalui bailout pembelian sewa 25-35% dari total kamar yang tersedia. Kamar perhotelan yang telah dibeli tersebut dapat digunakan untuk ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan ataupun tempat menginap bagi tenaga medis. Kamar hotel yang telah disewa tersebut juga dapat disimpan sampai dengan keadaan normal, nantinya dapat diserahkan kepada operator travel agent. Negara dapat menjual kamar yang telah dibayarkan sewanya tersebut kepada masyarakat atau memakainya kembali untuk kebutuhan dinas dengan harga diskon. Pembayaran 25-35% dari total kamar hotel yang tersedia diharapkan dapat membuat industri pariwisata bertahan karena mampu membayar listrik dan tidak perlu melakukan PHK kepada karyawannya. Negara harus dirasakan kehadirannya bagi 3 sektor perekonomian utama yang selama ini turut menopang pertumbuhan Indonesia. Pemerintah harus melakukan kebijakan tanpa diskriminatif agar semua komponen masyarakat dari lintas perekonomian dapat selamat usai pandemi COVID-19 ini mereda.